semuanya, saya Saskia Desriani dari kelas 11.1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang KTI dan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, kalian pernah dengar kan KTI, tapi bingung itu tuh sebenarnya apa sih? Kalian ditugasin oleh guru untuk bikin KTI, tapi kalian nggak tahu untuk mulai dari mana. Tenang aja, 5 menit ke depan aku bakal jelasin KTI secara lengkap, jelas, dan gampang dipahami. Dari pengertian sampai strukturnya. Tonton sampai habis ya. Yang pertama, KTI itu apa sih? KTI itu kepanjangannya itu karya tulis ilmiah. Sederhananya, KTI itu tulisan hasil pemikiran dan penelitian kita tentang suatu masalah yang disusun secara sistematis, logis, dan pakai data atau fakta, bukan opini asal-asalan. Ciri utama KTI itu ada 4. Yang pertama itu objektif, bahasanya netral, gak pakai aku rasa, menurut gue. Yang kedua sistematis, ada struktur bab 1, 2, 3 dan rapi. Yang ketiga logis, nyambung, ada buktinya. Yang keempat faktual, ada data bisa dibuktikan dan ada sumbernya. Yang kedua ada tujuan dan fungsi KTI. Jadi buat apa sih kita bikin KTI itu? Tujuan KTI itu yang pertama ada buat si penulis untuk melatih kita berpikir kritis, nulis ilmiah dan riset. Ini bakal penting buat kuliah nanti. Yang kedua buat pembaca, ngasih informasi dan solusi baru tentang suatu masalah. Yang ketiga buat ilmu pengetahuan, ngembangin ilmu. KTI kamu bisa jadi referensi untuk orang lain. Jadi KTI itu bukan cuma buat nilai, tapi buat ngelatih otak kamu. Lanjut kita bahas tentang struktur KTI secara lengkap. Nah, ini struktur salah satu bagian yang paling penting. Kalau misalnya ini kalian bisa kuasai, 80% KTI kalian bisa beres. Yang pertama itu ada bagian awal. Di bagian awal ini ada halaman judul. Terdiri dari judul KTI, nama, sekolah, tahun. Judulnya tuh harus spesifik ya. Harus bagus, oke? Yang kedua itu ada kata pengantar. Daftar isi, daftar tabel atau gambar itu wajib ada. Lalu ada di lanjut bagian isi. Yang pertama itu ada di bab 1 pendahuluan. Isinya latar belakang. Kenapa kalian angkat topik ini? Lalu ada rumusan masalah, pertanyaan penelitian. Yang selanjutnya itu ada tujuan, kalian tuh mau ngapain, terus manfaat, dan ini buat siapa. Lanjutnya itu di bab kedua ada tinjauan pustaka ya, isinya itu ada teori-teori dari buku atau jurnal yang dukung penelitian kalian. Jadi KTI kamu tuh nggak ngambang, ada landasan ilmunya. Selanjutnya itu ada di bab 3 yaitu metode penelitian. Isinya itu kenapa kalian tuh ngerisetnya gimana dan sampelnya siapa, pakai kuesioner atau wawancara, waktunya kapan. Kalian tuh harus jelaskan secara detail dan jelas. Selanjutnya itu ada bab 4 itu hasil dan pembahasan. Isinya itu data yang kalian dapat, kasih tabel, grafik, terus bahas kok kenapa bisa hasilnya kayak gini. Cocokin sama teori di bab 2. Masuk ke bab 5 itu ada penutup. Isinya itu kesimpulan. Kalian jawab rumusan masalah, saran buat sekolah, pembaca, dan penelitian selanjutnya. Dan memasuki bagian akhir yaitu daftar pustaka. Semua buku, jurnal, web yang kalian kutip wajib biar enggak plagiat. Terus jangan lupa tampilkan lampirannya, foto kuesioner, data mentah. Lanjut kita bakal bahas tips biar KTI kalian itu berjalan dengan lancar. Yang pertama, pilih topik yang kalian suka dan deket sama lingkungan. Contohnya itu kayak pengaruh musik saat belajar. Lebih gampang kan? Yang kedua, bikin rumusan masalah. Cuman 1-3 aja. Yang ketiga, catat semua sumber dari awal. Jangan nunggu beres baru nyari daftar pustaka, ribet. Lalu mulai dari bab 1 dulu, jangan langsung bab 4. Kata itu berurutan. Oke, berurutan dan secara sistematis. KTI yang bagus itu bukan yang paling tebal, tapi yang paling jelas dan datanya valid. Oke, kita udah sampai di penutup video ini dan saya akan menjelaskan kesimpulan dari video yang udah kita bahas.
Oke, jadi kata itu karya tulis ilmiah. Tujuannya melatih berpikir kritis. Strukturnya itu ada 3 bagian, awal, isi 5 bab, dan akhir. Udah paham kan sekarang? Kalau saya Saskia Destriani dari kelas 11 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.